Udah cantik semuanya. Jika saat ini Bunda sedang menonton video saya kali ini ya, maka yang Bunda tonton adalah video segmen Kisah Ratu Aura. Jadi pada segmen Kisah Ratu Aura kali ini, saya punya satu kisah rumah tangga ya, yang semoga saja bisa menginspirasi Bunda semuanya. Kisah ini terilhami dari cerita nyata. Hanya saja, agar tidak melanggar privasi, maka saya akan ceritakan dengan bahasa dan kronologi saya. Untuk itu, selamat menikmati ya. Nah, untuk kisah kali ini, judulnya Suami Tak Tahu Malu. Sudah numpang hidup sama istri, tapi malah kawin siri. Langsung saja ya, saya akan mulai kisahnya. Pada suatu malam, saat semuanya sudah sepi sunyi, pikiran dan jiwa Ibu A ini justru bergerumul keras. Rasa kecewa, tidak percaya, ada juga cinta, ada juga sayang, tapi ada juga marah. Semuanya campur aduk dalam diri Ibu A. Saking tak menentunya rasa dalam diri Ibu A ini, air mata menetes pun dia tidak merasakannya. Iya, di malam itu Ibu A hanya bisa duduk termenung di balkon kamarnya sambil menikmati perasaannya yang campur aduk tersebut. Sesekali dia hanya bisa berdiri, menghela nafas dan menatap langit gelap malam sambil berkata dalam hatinya, "Ya Tuhan, mengapa dunia yang Engkau ciptakan ini begitu tidak adil padaku? Aku mencintai suamiku, bahkan karena besarnya cintaku, aku menerima dia apa adanya, meskipun dia miskin. Tapi kenapa cintaku yang begitu besar dibalas dengan pengkhianatan?" Ketika mengatakan hal tersebut, air mata Ibu A tak terbendung. Perasaannya bergejolak dan jiwanya semakin tersiksa. Kemudian muncul kenangan dari 10 tahun sampai saat ini. Bahkan dimulai saat suami Ibu A yang berasal dari keluarga biasa melamar Ibu A yang berasal dari keluarga berada. Ya, meskipun suami dari keluarga biasa, Ibu A itu yakin kalau cinta calon suaminya itu bisa membahagiakan dia, sehingga dia memutuskan untuk menerimanya meskipun sebagian keluarga besar Ibu A menolaknya. Tapi dengan keyakinan yang begitu besar tersebut, Ibu A berjuang dan akhirnya mereka menikah. Setelah menikah, perjalanan mereka tidak mudah. Mereka harus bekerja keras sama-sama untuk mempertahankan rumah tangga mereka. Meskipun Ibu A dari keluarga berada, tapi Ibu A dan suami sudah memutuskan untuk hidup mandiri. Mereka hidup di rumah Ibu A yang dibelinya dari menabung setelah bekerja 3 tahun di perusahaan ayahnya. Untuk memenuhi kebutuhan, mereka berdua memutuskan untuk sama-sama bekerja. Suami bekerja di sebuah perusahaan konstruksi sebagai drafter, sedangkan Ibu A mencoba berusaha dengan membuka toko kue. 1 tahun pernikahan, kehidupan mereka baik-baik saja ya, meskipun sederhana. Di tahun yang kedua, alhamdulillah, Ibu A hamil dan kemudian lahirlah anak pertama mereka. Hubungan mereka semakin harmonis dengan kehadiran buah hati. Hari-hari mereka sering diisi dengan bermain bersama anak pertama, dan betapa bahagianya hari-hari mereka. Hingga tak terasa, pernikahan mereka menginjak tahun ke-6. Di tahun ke-6 ini, terjadilah musibah. Perusahaan suami bekerja bangkrut, sehingga suami tidak bekerja dan akhirnya menganggur. Tak tega suaminya menganggur, Ibu A kemudian menawarkan untuk membantunya di toko kue. Ya, alhamdulillah ya, toko kue Ibu A ini sudah mulai berkembang dan sudah memiliki 5 cabang, sehingga butuh orang untuk membantunya. Mendengar tawaran itu, suaminya tak lantas mengiyakan, tapi dia bilang akan membantu Ibu A sambil dia mencari pekerjaan lain. Dan mendengar jawaban itu, Ibu A menyetujuinya. Waktu demi waktu mulai berlalu. Matahari sudah berulang kali terbit dan terbenam, semuanya terasa normal dan seakan tidak ada apa-apa. Hingga tadi siang, saat Ibu A menjaga salah satu cabang toko yang biasanya diurus suaminya,
Ibu A dihampiri oleh salah satu karyawati. Si karyawati ini minta izin ingin bicara empat mata dengan Ibu A. Dan saat itu, Ibu A hanya berpikir, mungkin karyawati ini ingin bicara masalah gaji atau pekerjaannya. Sehingga dengan senang hati dia menerimanya dan mengajaknya ke ruang kerjanya. Silahkan duduk, W. Dipersilahkan karyawati yang namanya W tersebut. Baik, Bu. Terima kasih. Jawab si W. Ada apa, W? Tanya Ibu A. Anu, Bu. Tadi siang ada perempuan titip amplop ini untuk Bapak. Beritahu si W. Oh ya? Amplop apa itu, W? Kurang tahu, Bu. Jawab W sambil memberikan amplopnya. Karena penasaran, Ibu A membuka amplopnya. Dan saat dibuka, ternyata isinya adalah hasil USG kehamilan atas nama Ibu K. Dalam hati Ibu A, loh, Ibu K ini siapa ya? Kok mengirim hasil USG ke suaminya? Saat itu mulailah ada rasa curiga. Kemudian Ibu A ambil teleponnya dan menelpon suaminya. Pak, kamu lagi di mana? Tanya Ibu A. Aku di rumah. Habis jemput anak tadi. Jawab suaminya. Oke, tunggu di rumah ya. Aku punya kejutan untukmu. Kemudian telepon dimatikan dan Ibu A bergegas pulang dong ya. Nah, beberapa menit kemudian Ibu A sudah sampai di rumah. Dia masuk rumah dengan tenang, kemudian menyapa suaminya seperti biasa. Ibu A juga sempat mengambil air minum. Kemudian Ibu A mendatangi suami dan membisikkan di telinganya. Pak, aku tunggu di kamar ya. Nah, mendengar bisikan itu, suaminya semangat nih, kemudian bergegas ke kamar. Dan sampai di kamar, suami Ibu A ini nyerobot langsung memeluk Ibu A dan menciumnya. Tapi Ibu A kemudian sedikit melepas pelukan suami dan bilang ke suami, sabar Pak. Oh iya Pak, kamu tahu kan siapa aku? Dan kita sudah berjanji untuk saling jujur serta terbuka. Oke, sekarang aku punya amplop nih. Papa buka amplopnya dan jelaskan apa isinya dan siapa pengirimnya. Suruh Ibu A ke suaminya. Dan dibukalah amplop itu oleh suaminya. Dengan wajah yang agak gelisah, kemudian suami mencoba berbohong dengan mengatakan, oh, ini titipan istri temanku, Ma. Jawab istrinya. Oh, titipan ya. Titipan istri temanmu yang mana, Pak? Dan mana ada sih istri temanmu itu ngasih tulisan, Mas, nama suami Ibu A ini foto anak kita. Nah, setelah diberikan tulisan itu, suami Ibu A tak bisa mengelak dan akhirnya dia mengaku kalau dia sudah menikah siri dengan Ibu K. Mendengar pengakuan itu, Ibu A mencoba tenang meskipun dalam hatinya penuh amarah. Dan saat itu juga, Ibu A hanya menyuruh suaminya untuk pergi menemui K dan membiarkannya sendiri. Setelah suaminya pergi, barulah Ibu A tak kuasa membendung air matanya dan menahan perasaannya. Perasaan sakit ini terus berkecamuk hingga malam waktu itu tiba. Nah, jadi itu kisahnya ya. Dari kisah ini, ada nilai yang bisa diambil bahwa setiap suami itu berpeluang untuk melakukan perselingkuhan. Tak peduli awalnya saling cinta atau berjuang bersama, tapi jika ada wanita yang bisa merampas jiwanya, maka dia akan rela membagi cintanya. Oleh karena itu, sebelum itu terjadi, maka selalu kuatkan ikatan aura cinta antara bunda dengan suami, sehingga suami tidak mudah tergoda oleh wanita lainnya. Baik, semoga kisah ini bisa bermanfaat ya. Dan sampai jumpa di kisah selanjutnya.